Assalamualaikum anak hebat, jumpa lagi dengan video pembelajaran dari Sains Kelasku. Ini adalah video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya bagian kedua. Ikuti terus ya video pembelajaran dari Sains Kelasku. Yuk kita lihat. Kalian masih ingat pada video sebelumnya apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu bergantung pada organisme lain dan pada lingkungannya. Dalam suatu ekosistem, setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Interaksi yang terjadi di alam membentuk pola-pola interaksi yang khas. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, kerjasama atau simbiosis, dan antibiosis. Interaksi yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Misalnya rusa dengan gajah, karena sama-sama makanan yang berupa rumput, maka akan terjadi persaingan di antara dua organisme ini. Misalnya singa dengan harimau ataupun dengan macan, karena sama-sama makan daging, maka terjadilah kompetisi di antara mereka. Interaksi yang kedua adalah predasi. Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contohnya adalah singa yang memakan kijang, zebra, atau rusa. Pola interaksi semacam ini disebut dengan predasi. Organisme yang memakan organisme lain disebut dengan predator atau pemangsa, contohnya singa. Sedangkan organisme yang dimakan disebut prey atau mangsa, contohnya zebra. Interaksi selanjutnya adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, sekarang simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa artinya simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi keduanya sama-sama mendapatkan untung. Itu namanya simbiosis mutualisme. Beberapa contoh simbiosis mutualisme antara lain 1. Hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. 2. Kerbau dengan burung jalak. 3. Buaya dengan burung clover. 4. Tumbuhan dengan cacing. 5. Jamur dengan ganggang. 6. Akar tanaman polong-polongan dengan bakteri Rhizobium radicula. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup
di mana satu pihak diuntungkan, namun pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya simbiosis komensalisme, misalnya anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Misalnya lagi ikan remora dengan ikan hiu. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan contoh yang lain lagi daripada simbiosis komensalisme. Ayo, siapa yang bisa? Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu diuntungkan sebagai parasit, sedangkan satu individu lainnya dirugikan sebagai inang. Contoh simbiosis parasitisme, benalu yang hidup di pohon inang selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpang. Tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Kutu kepala dengan kulit kepala manusia, jamur panu dengan kulit manusia. Interaksi selanjutnya adalah rantai makanan. Apa rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi. Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka makan tumbuhan atau hewan lain, sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rantai makanan. Nomor 1 adalah rumput, 2 tikus, 3 ular, 4 elang, dan 5 adalah pengurai. Tikus sebagai pemakan produsen, pemakan rumput disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Ular yang memakan tikus disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Sedangkan elang yang memakan ular disebut sebagai konsumen tingkat ketiga. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya membentuk jaring-jaring makanan. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar bila seluruh komponen tersebut ada. Bila salah satu komponen tidak ada, maka terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan. Di akhir video pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan. Demikian tadi video pembelajaran dari Sains kelas 10, yaitu materi kelas 7 mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.